Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Utami dengan NIM 24029096. Saya akan menjelaskan proposal bisnis plan, yaitu usaha bola ubi ungu. Dengan latar belakang, Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, termasuk ubi jalar ungu. Ubi ungu tidak hanya dikenal sebagai salah satu sumber karbohidrat alternatif, tetapi juga sebagai bahan pangan yang kaya nutrisi. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan cemilan sehat dan praktis, peluang untuk menciptakan produk berbasis ubi ungu sangat terbuka. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah bola ubi ungu, cemilan tradisional yang dikemas secara modern dan inovatif. Dengan pengemasan yang menarik serta pemasaran kreatif melalui media sosial, produk seperti bola ubi ungu memiliki potensi besar untuk diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda yang gemar berburu makanan kekinian. Dengan memanfaatkan bola ubi ungu sebagai bahan dasar utama, usaha ini diharapkan tidak hanya menciptakan produk cemilan yang lezat dan inovatif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan konsumen serta peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya, visi dan misi sasaran bisnis. Visi, menjadi pelopor cemilan kreatif berbahan dasar ubi ungu. Misi, membuat produk baru yang disukai pelanggan, menjaga kualitas bahan, dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Sasaran bisnis, menjangkau 100 pelanggan tetap dalam 2 bulan pertama. Latar belakang usaha. Asal-usul nama usaha bola ubi ungu terinspirasi dari bentuk dan bahan utama produk, yaitu ubi jalar ungu. Nama ini juga mencerminkan inovasi produk tradisional yang dikemas secara modern, sehingga dapat menarik perhatian konsumen yang mencari cemilan lezat, sehat, dan kekinian. Bidang usaha bola ubi ungu termasuk dalam bidang kuliner, khususnya pada kategori makanan ringan atau cemilan tradisional yang dimodernisasi. Produk yang dijual. Produk utama yang dijual adalah cemilan berbasis ubi ungu yang berbentuk bola dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, serta dengan isian seperti coklat dan keju. Selanjutnya, peluang bisnis. Yang pertama, masalah di pasar, yaitu tingginya konsumsi cemilan tidak sehat dan kurangnya cemilan sehat dengan harga terjangkau. Yang kedua, solusi. Bola ubi ungu merupakan cemilan sehat yang bebas pengawet dan pewarna buatan, dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak. Keunggulan. 1. Tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna buatan, menggunakan bahan alami, memiliki ragam varian rasa. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Target pasar, usia anak-anak hingga dewasa 10-50 tahun. Lokasinya, wilayah perkotaan yang memiliki akses terhadap pusat perbelanjaan dan aplikasi pengantaran makanan daerah dengan tingkat konsumsi cemilan tinggi, seperti kawasan kampus, perkantoran, dan destinasi wisata. Strategi pemasaran yang pertama distribusi. Secara offline, dijual di pasar tradisional, bazar, dan pusat perbelanjaan. Secara online, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau marketplace makanan lokal. Selanjutnya, promosi. Membuat konten menarik di media sosial, menggunakan influencer atau food blogger untuk mempromosikan produk, membagikan sampel gratis di acara bazar atau pameran kuliner, memberikan voucher diskon pada pembelian pertama untuk menarik pelanggan baru, menggunakan kemasan yang menarik, ramah lingkungan, dan mencantumkan informasi manfaat ubi ungu. Analisis produksi produk. Yang pertama, persiapan bahan baku. 1. Ubi ungu, tepung tapioka, gula pasir, isian, minyak goreng, dan garam. Yang kedua, tahapan produksi. Pengolahan ubi ungu, pencampuran adonan, pembentukan bola ubi, penggorengan, dan pengemasan. Yang ketiga, peralatan yang dibutuhkan. Kompor gas dan wajan, blender, wadah besar, alat penimbang, dan alat pengemas. Selanjutnya, analisis sumber daya manusia. Yang pertama, kebutuhan SDM. Pemilik usaha, tim produksi, tim pemasaran dan penjualan, keuangan dan administrasi, tim pengemasan dan distribusi. Yang kedua, kompetensi SDM. Kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan. Keahlian dalam mengolah makanan, khususnya cemilan. Keterampilan komunikasi yang baik untuk melayani pelanggan, dan pemahaman dasar tentang pembukuan dan pengelolaan keuangan. Rencana pengembangan inovasi. Yang pertama, pengembangan varian produk, yaitu varian rasa dan isian, varian ukuran, dan bola ubi ungu frozen. Yang kedua, pengembangan kemasan ramah lingkungan,
kemasan praktis dan menarik, dan kemasan gift set atau dalam bentuk hampers. Yang ketiga, inovasi pemasaran. Pemasaran digital dalam media sosial, kolaborasi dengan brand lain, dan layanan pre-order. Laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, pendapatan. Produk utama, harga per porsi, penjualan rata-rata harian, total hari operasional, dan total pendapatan. Yang kedua, biaya produksi. Ubi ungu, tepung tapioka, gula pasir, minyak goreng, isian, kemasan, total produksi harian, dan total produksi bulanan. Biaya operasional, gaji karyawan, listrik dan air, gas LPG, promosi dan pemasaran, biaya transportasi. Untuk total biaya yaitu 8.284.000, laba kotor 18.966.000, laba bersih 14.216.000. Selanjutnya, analisis dampak dan risiko usaha. Yang pertama, dampak positif, yaitu meningkatkan pendapatan, pemberdayaan petani, mendukung UMKM, meningkatkan kesadaran produk lokal, dan membuka lapangan kerja. Yang kedua, dampak negatif, persaingan usaha, penggunaan plastik jika kemasannya menggunakan plastik, pemakaian minyak goreng jika digunakan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, risiko usaha, ketersediaan bahan baku, kegagalan produksi, ketergantungan pada tenaga kerja, persaingan yang ketat, dan perubahan preferensi konsumen. Terakhir, eksekusi bisnis. Yang pertama, persiapan awal, yaitu mengurus perizinan usaha dan mendaftarkan usaha ke BPOM atau sertifikasi halal. Yang kedua, mengumpulkan modal awal melalui tabungan untuk membeli alat, bahan baku, kemasan, dan biaya operasional. Yang ketiga, membeli alat produksi dan menjalin kerjasama dengan pemasok alat dan bahan. Proses produksi, tahapan produksi, dan mengontrol kualitas makanan. Yang ketiga, strategi pemasaran, online marketing, offline marketing, dan menciptakan merek serta logo yang menarik dan menyediakan kemasan yang menarik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.